Gamifikasi dia tuh bukan penyebab kegagalan dari sistem belajar digital gitu loh. Tapi gamifikasi dia tuh cuma konsekuensi aja, konsekuensi yang paling rasional dari sistem yang ada, gampangannya seperti itu. Jadi gini, ketika suatu sistem itu hanya bisa menghargai sesuatu yang bisa diukur secara instan gitu kan, ya berarti kan desain produknya itu akhirnya jadi mengikuti jalur neurobiologis yang paling murah, gampangannya seperti itu gitu loh. Dan jalur yang paling murah itu tentunya bukan pemahaman, kebayangnya teman-teman di sini ya. Jadi gini, dalam neuroscience gitu kan, kita tahu bahwa otak manusia itu kan, khususnya ya sistem dopaminergetik itu kan tidak berevolusi untuk mengejar kebenaran gitu loh. Dia tuh untuk merespon reward yang cepat dan tidak pasti gitu loh. Jadi itu tuh yang biasanya disebut sebagai variabel reward loop lah, istilahnya kira-kira seperti itu ya biasanya. Jadi gampangnya itu hadiah kecil yang muncul secara acak gitu kan, itu mengaktifasi nukleus accumbens gitu loh, dengan jauh lebih konsisten lah, gampangnya seperti itu, dibanding proses kognitif tingkat tinggi di prefrontal cortex, gampangannya seperti itu. Dan kalau teman-teman sadarin gitu kan, mungkin juga banyak yang resah dengan ini gitu kan. Belajar yang sebenarnya itu tuh kan pemahaman konseptual gitu kan, terus juga abstraksi, terus juga integrasi pengetahuan itu kan, justru itu tuh bergantung pada area-area yang lambat gitu loh. Terus juga mahal secara energi itu kan, bikin kita mudah capek gitu kan. Dan ya tentunya namanya belajar yang bermakna itu kan sunyi gitu loh ya, tidak spektakuler. Seringkali itu membuat apa ya, seringkali itu membingungkan lah, dan membuat kita tuh frustasi, gampangannya seperti itu ya kan, kalau teman-teman sadari gitu. Dan dari sudut pandang ya sistem metrik tadi itu kan, itu adalah user experience yang buruk gitu loh, kalau metriknya dengan metrik engagement tadi. Kebayang gitu ya poinnya gitu kan. Jadi si gamifikasi itu muncul bukan karena si desainer dari sistemnya itu yang males gitu kan, bukan juga software engineer seperti saya gitu yang tidak paham pedagogi, nggak, bukan karena situ, tapi karena namanya sistem digital modern gitu kan, dia tuh lebih kompatibel dengan dopamin gitu loh, daripada dengan epistemologi. Kebayang ya di sini teman-teman ya, kalau kita